Oke, kembali lagi di Pildun Update. Kali ini gue akan bahas dua pertandingan lanjutan babak 16 besar World Cup Qatar 2022. Yang pertama mungkin Kroasia Jepang dulu ya. Kita tahu Jepang mainnya seperti apa di fase grup, bagaimana mereka bisa mengalahkan Spanyol, Jerman, tapi kalah dari Costa Rica. Ya karena dengan permainan Spanyol dan Jerman yang begitu terbuka, mampu dieksploitasi oleh Jepang lewat counter attack. Ya mereka bermain sangat low block dan memberikan counter attack-nya cepat, sehingga itu bisa berbuah kemenangan. Tapi kita tahu juga seperti yang gue bilang, Kroasia ini berbeda dengan Spanyol dan juga Jerman. Kroasia kalau lu nonton di grup, mereka mainnya bener-bener slow temponya. Kuncinya di mana? Di tiga pemain tengah, Modric, Brozovic, Kovacic. Bukannya mereka lambat, tapi mereka itu memang sepertinya diinstruksikan pelatih itu untuk bisa mengkontrol di tengah, menguasai di tengah dengan cara melakukan ball possession. Itu yang membuat memang Kroasia ini mainnya agak temponya lambat dari fase grup. Mereka cuma menang besar satu kali lawan Kanada 4-1. Sisanya mereka imbang. Jadi secara permainan pun sebenarnya Kroasia tidak menyerang-menyerang amat. Dari permainan kemarin, starting lineup ya tidak banyak berubah dari Kroasia. Livakovic tetap di penjaga gawang, di belakang tetap Lovren dan juga Gvardiol. Di kiri tetap ya gua nggak tahu namanya siapa, gua nggak bisa lihat namanya. By the way, back kiri back kanannya itu Kroasia beda banget ya. Dulu ada Fiaco dan juga si Fiaco itu masih bisa lebih bagus lah kalau menurut gua. Fullbacknya Kroasia di World Cup kali ini menurut gue ya itu titik terlemah mereka. Di tengah tetap tiga pemain yang menurut gue sangat penting perannya, Kovacic yang tadi gue bilang, Brozovic dengan Modric. Di depan Petkovic, Kramaric dengan Perisic. Ya praktis Perisic doang yang menurut gue senior. Sisanya Petkovic sama si Kramaric itu memang dia apa ya, secara usia sudah tua tapi secara permainan ya jauh lah dibandingkan Mandzukic dulu, zamannya Mandzukic, Rebic, itu beda jauh banget. Sedangkan Jepang, seingat gua dia mainin Doan sejak awal dari fase grup. Doan ini sering masuk jadi pemain mengganti, kemarin langsung dimainkan sejak awal. Kamada pun demikian, dengan di depannya Maeda. Maeda ini 25 tahun, posturnya pendek ya, tapi positioningnya itu dapat aja, dan dia berani duel lawan back yang jauh lebih tinggi posturnya dan jauh lebih besar. Sebenarnya sejak awal Jepang itu mendapatkan justru lebih banyak peluang kalau menurut gua. Walaupun peluang paling berbahaya itu diraih oleh Perisic sejak awal ya, dimana dia merebut bola egois menurut gua. Harusnya dia bisa passing, ada dua pemain di kiri dan kanannya, nggak di depannya dan juga di kanannya, tapi dia memilih shot dan nggak masuk, mampu di save oleh Gonda, kipernya Jepang. Setelah itu Jepang memang lebih kalau menurut gua ya, Jepang lebih mainnya fighting spirit. Ya, sedangkan Kroasia kembali mereka memainkan tempo dengan pengalaman dari tiga gelandang di tengah. Dan itu membuat memang gak ada peluang yang apa ya, gak banyak peluang bagi kedua tim. Setengah-setengah peluang dari Jepang, baru setelah itu gol kan. Golnya itu kan scrimmage ya kalau menurut gua, lewat corner. Lewat free kick kalau nggak salah. Free kick terus ada Kamelut dan bisa dicetak gol oleh si Maeda yang gue bilang positioningnya sangat bagus. Walaupun dia posturnya nggak sebesar back Kroasia, Gvardiol dan juga Lovren, tapi dia bisa menyelip ya, ibaratnya menyelip untuk bisa cetak gol. Nah setelah itu sebenarnya kalau kita lihat di permainan, bedanya Kroasia dengan Spanyol atau Jerman adalah Kroasia ketika membuild up sebuah serangan, mereka selalu mengcover di belakang itu, tidak bisa kurang dari 3 atau 4 orang, sehingga counter dari Jepang itu kebanyakan gagal karena Kroasia sudah mengantisipasi hal tersebut. Nah itu yang menurut gue cukup berhasil. Golnya itu kan dari situasi set piece dan Kemelut, bukan dari counter khasnya Jepang ketika mengalahkan Jerman dan juga Spanyol. Jadi secara itu sudah berhasil. Di babak kedua, ketika ketinggalan Kroasia, mereka lebih neken. Kalau gue bilang gak ada kreativitas, sesimpel itu Kroasia. Mereka jarang melakukan kombinasi di tengah. Ujung-ujungnya mereka bermain oportunis, yaitu crossing. Gak ada salahnya sebenarnya, karena justru itu kelemahan dari Jepang, yaitu dari postur. Dengan pemain Kroasia, posturnya Jepang kalah, dan itu yang mencoba dilakukan oleh Kroasia di babak kedua, yaitu bermain oportunis, crossing. Dan mereka mendapatkan gol dari Perisic. Crossingnya bagus, headingnya juga sangat luar biasa, kencang banget. Ya tapi kan itu
bisa dikatakan Perisic jarang juga cetak gol seperti itu. Habis itu sayangnya ketika Kroasia dan Jepang kembali bermain imbang, temponya itu kembali lagi seperti sebelum Jepang cetak gol, yaitu slow, membosankan, boring, kedua tim saling delay. Aduh, gue itu kan itu sampai extra time sampai penalti. Extra time babak pertama gue matiin karena nggak kuat, serius, ngantuk nontonnya. Tidak ada upaya dari kedua tim ini. Feeling gue Kroasia memang sengaja. Mereka tahu bahwa Jepang ini minim pengalaman. Dan adu penalti, yang namanya adu penalti itu soal mental, sesimpel itu, dan pengalaman. Dan Kroasia membuktikan itu ketika penalti 3 pemain Jepang gagal semua dan digagalkan oleh Livakovic. Sedangkan pemain Kroasia hanya satu yang gagal, si siapa? Livaja. Itu pun kena tiang. Jadi menurut gua keunggulan Kroasia dibandingkan Jepang murni soal pengalaman. Soal pemain-pemain senior Kroasia yang begitu begitu membuat Jepang ini susah gitu untuk bermain eksplosif karena diajak main tempo pelan terus. Ya, jadi selamat untuk Kroasia, mereka akan ketemu dengan Brazil karena Brazil menang juga telak lawan wakil Asia lainnya Korea Selatan. Ya, gak banyak juga yang bisa gue bahas di pertandingan kali ini karena kalian pun bisa lihat dari skornya, dari peluangnya. Brazil definitely menghajar ya, kalau gue bilang menghajar Korea. Tidak dikasih ampun, menit 36 sudah 4-0, praktis sudah selesai, udah gak ada harapan lagi. Dan kelihatan gol ketiganya Brazil itu kan gila itu, kerjasama, permainan futsal banget, gol futsal banget dari Richarlison. Dan ya inilah kualitas dari Korea Selatan. Kemarin mereka bisa bangga-bangga ngalahin Portugal, pada Portugal main dengan skuad cadangannya mereka. Dan itu fansnya itu sombong, dan kelihatan kualitas Korea Selatan di pertandingan kemarin malam, dimana mereka benar-benar dihajar oleh Brazil. Tidak diberikan itu it can be 6-7 gol dari Brazil. Banyak peluang besar juga mereka gagal ya, dari 7 peluang besar mereka gagal 5. Dan skornya itu udah 4-1. Kalau mereka berhasil 5 peluang besar lainnya jadi gol, tahu sendiri, hitung aja berapa, 9. Jadi ya secara overall inilah kualitas dari tim Asia. Bukannya gue tidak pro Asia, tapi kita sudah melihat buktinya sendiri. Australia, Jepang, Korea Selatan, ternyata ketika main di 16 besar mereka semua tidak bisa berbuat banyak. Mungkin Jepang yang agak bisa melawan, tapi sisanya ya seperti inilah kualitas dari Asia. Oke, segitu dulu mungkin video kali ini. Kita akan kembali lagi besok, karena besok ada seru juga, Maroko Spanyol dan Portugal Swiss. Salam sepak bola.